Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Dara Islam dengan NIM J1111 akan melakukan olah data kuantitatif. Pertama yang kita lakukan yaitu menseleksi data individu dari kelompok 5. Pertama kita pilih yang akan kita lakukan seleksi dari panjang baku atau panjang total atau bobot gram. Di sini yang saya gunakan yaitu bobot. Karena jenis kelaminnya jantan semua, kita drag dari bobot ini. Kemudian kita pindahkan ke sebelah sini. Setelah itu kita sort dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Setelah itu di sini kita mencari rata-ratanya dengan rumus average. Dari sini tinggal drag sampai bawah, kemudian enter. Nah, ini merupakan nilai cut off-nya. Jadi, kita pilih individu yang memiliki nilai bobot di atas dari nilai cut off ini, yaitu dari 166,4 sampai atas. Sisanya kita buang. Kemudian kita melakukan seleksi individu namun menggunakan 3 kelompok, yaitu kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Karena di awal kita menggunakan bobot, pada seleksi famili juga kita menggunakan bobot dari kelompok 5, kelompok 6, dan kelompok 7. Masing-masing kelompok kita cari nilai average-nya, didapati di kelompok 5 sebesar 165,91, kelompok 6 111, sekian, dan kelompok 7 154, sekian. Nah, between family merupakan family yang memiliki nilai rata-rata paling besar. Pada kali ini nilai rata paling besar didapati di kelompok 5. Jadi nilai dari kelompok 5 kita pindahkan ke sebelah sini. Inilah merupakan nilai between-nya. Kemudian nilai within didapati dari nilai 10 terbaik dari masing-masing family. Oh iya, sebelumnya ini harus di-sort terlebih dahulu di masing-masing family. Nah, nilai within ini di kelompok 5 kita ambil sebanyak 10, di kelompok 6 kita ambil sebanyak 10 juga, dan kelompok 7 kita ambil sebanyak 10 juga. Jadi didapati nilai within-nya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ingin mencari nilai G0, G1, G2, dan G3 dari individu di kelompok 5. Pertama kita pindahkan data kelompok 5 ke sebelah sini, dan jangan lupa di short. Kemudian kita nyari nilai average-nya dengan rumus average, kemudian drag dari nilai dari sini sampai ke bawah, dan kita juga cari nilai STDIF-nya dengan rumus sama dengan STDIF buka kurung B3 sampai B32, dan kita enter. Kemudian kita mencari nilai G0. Nilai G0 kita ambil dari 20 data terbaik di kelompok 5. Tinggal kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian kita juga cari nilai average dan STDIF-nya. Nilai ini yang akan digunakan untuk mencari
G1 sampai selanjutnya. Nilai average-nya bisa kita cari dengan rumus average seperti biasa, sama dengan average, kita drag dari atas sampai sini, kemudian kita enter. Terus nilai STDIF juga kita cari dengan rumus sama dengan STDIF F3 sampai F23. Kemudian kita cari G1 dengan rumus sama dengan norm dot inf buka kurung ren buka tutup kurung koma nilai average dari G0 koma nilai STDIF dari G0. Hasilnya enter. Kemudian nilai ini kita drag saja. Nah, untuk dragnya masing-masing itu beda. Kalau saya mendrag sebanyak 35 data. Kemudian hasil dari sini kita copy semuanya sampai bawah. Kemudian kita paste spesial ke sebelahnya. Karena nilai ini menggunakan rumus range, jadi nilainya akan berubah. Maka dari itu, kita harus mengcopy dan paste spesial ke sebelahnya. Setelah itu, kita sort dari yang paling besar ke yang paling kecil. Kemudian, kita ambil 20 nilai tertinggi. Kemudian, kita jadikan nilai tersebut merupakan nilai grandparent stock-nya. Jadi kita pindahkan ke tabel sini. Jangan lupa di paste spesial dan short juga. Dari nilai tersebut kita cari average-nya seperti biasa dengan rumus sama dengan average dan nilai STDIF-nya. Nilai average dan STDIF ini seperti G0 akan digunakan untuk mencari G2 generasi kedua dan selanjutnya sampai generasi ketiga. Lanjut kita masuk ke genetic gain. Nilai average dari G0, G1, G2, dan G3 dipindahkan ke sini menggunakan paste spesial. Kemudian kita bakal mencari GG1-nya, genetic gain 1. Dengan rumus genetik pertama dikurang genetik ke-0 dibagi genetik ke-0 dikali 100. Kemudian untuk GG2-nya berarti G2 dikurang G0 dibagi G0 yang dikali 100. Begitupun di genetik gain ketiga, yaitu G3 dikurang G0 dibagi G0 dikali 100. Nah, nilai yang di samping ini merupakan nilai optimal dari masing-masing peningkatan genetik gain-nya. Bisa kita cari dengan rumus C3 atau genetik pertama dikurang genetik ke-0 dibagi genetik ke-0 yang dikali 100. Perbedaannya adalah pada genetik gain kedua dan genetik gain ketiga itu menggunakan nilai genetik sebelumnya, bukan genetik 0. Jadi untuk nilai optimalisasi dari genetik gain 2 itu rumusnya G2 dikurangi G1 dibagi G1 dikali 100. Begitupun genetik nilai optimalisasi genetik gain ketiga, yaitu G3 dikurangi G2 dibagi G2 dikali 100. Maka nilainya akan mengalami penurunan. Selanjutnya kita akan membuat chart. Ini merupakan data seleksi terakhir dari kelompok 5. Kita pindahkan data yang ini.
Kita pindahkan ke sini dengan ke paste spesial. Kemudian di sini kita akan membulatkan agar mempermudah pembacaan di chartnya. Ini kita bisa lakukan dengan rumus sama dengan round B8 atau nilai yang ini, titik koma 0,1, tutup kurung, enter. Nilai tersebut kita bisa drag sampai ke bawah. Ya, kita bisa drag. Kemudian di sebelahnya kita akan mensortir nilai yang sebesar 249 ini ada berapa, 246 ada berapa, 233 ada berapa. Itu kita bisa cari dengan rumus count if sama dengan kita drag data yang seleksi terakhir, kemudian titik koma dari nilai yang ingin kita cari ada berapa banyak. Kemudian kita enter. Hasilnya kita bisa drag sampai ke bawah. Jadi kita bisa tahu nilai paling banyak muncul adalah 219 sebanyak 4 data. Gitu. Kemudian kita cari X dan Y-nya. Kalau nilai X ini didapati dari nilai average seleksi terakhir. Jadi kita bisa gunakan rumus average. Ini kita drag sampai ke bawah. Ini kita enter. Kemudian yang bawah kita copy dan paste spesial saja. Terus kemudian nilainya kita cari dari nilai yang paling banyak keluar itu sebanyak berapa. Terus kira-kira kita tambahkan 1 atau 2. Karena di sini yang paling banyak muncul sebanyak 4 kali, jadi saya taruh y-nya 5. Kemudian bawahnya 0. Kemudian kita bikin chart dengan menggunakan data yang ini. Tinggal kita blok. Kemudian insert. Di sini ada recommended chart. Di recommended chart kita gunakan yang scatter. Kita oke. Nah, seperti ini. Kemudian, untuk mendapati garis oranye ini, itu merupakan nilai X dan Y-nya. Kita pencet titik biru ini yang mana saja. Kemudian kita klik kanan. Kemudian pencet select data. Dan add di sini kita bisa masukkan X value-nya itu dari nilai X yang sudah kita hitung. Dan Y-nya kita hapus dulu jadi sama dengan nilai yang sudah kita hitung juga. Langsung chat oke. Jadi didapatkan nilai dari orangnya seperti ini gambar. Jadi inilah hasil dari chart kelompok 5. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.